Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Devi di NDJR Al-Hafsi Channel. Kali ini kita akan membahas prediksi soal TPS pengetahuan kuantitatif dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1. What is the slope of the line to y equals minus x plus 6? Sebelum Kak Devi membahas soal ini, adik-adik bisa mencoba soalnya terlebih dahulu. Oke, bagi yang sudah selesai mengerjakan, kita akan bahas soal ini bersama. Dalam mengerjakan soal pengetahuan kuantitatif yang berbahasa Inggris, tentunya adik-adik harus memiliki tambahan amunisi berupa vocabulary atau kosakata. Di sini Kak Devi menyediakan kotak vocabulary yang berwarna orange. Ada beberapa vocabulary di sini, yaitu line dan slope. Line itu artinya garis, slope artinya kemiringan atau gradien. Jadi yang ditanyakan oleh soal nomor 1 adalah kemiringan garis dengan persamaan 2y sama dengan negatif x ditambah 6. Kita masuk ke konsep persamaan garis lurus ya. Salah satu bentuk persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx ditambah c. Kita lihat di ruas kiri ada variabel y, di ruas kanan ada variabel x dan konstanta. C itu konstanta. Kemudian kita lihat di sini koefisien dari x itu m. M itu adalah gradien, ya. Jadi ketika ruas kirinya adalah variabel y dengan koefisien 1, maka koefisien x pada ruas kanan merupakan gradien dari garis itu. Kalian lihat lagi soalnya di sini. 2y sama dengan negatif x tambah 6 persamaan garis pada soal. Nah, apakah bentuk itu sudah sama seperti bentuk yang ada pada kotak biru? Belum ya, karena koefisien y pada soal itu masih 2. Berarti tugas kalian adalah mengubahnya menjadi 1. Bagaimana caranya? Dengan membagi kedua ruas dengan 2. 2y dibagi 2 hasilnya y. Negatif x dibagi 2 hasilnya negatif 1/2x. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang sudah sama bentuknya dengan persamaan garis yang ada di kotak biru. Jadi, gradien garis yang ditanyakan adalah negatif setengah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. What is the sum of the roots of the equation square of x minus 5 equals 9? Oke, adik-adik bisa mengerjakan soalnya dulu sebelum mendengar pembahasan dari Kak Devi. Oke, kita akan bahas soalnya sekarang. Soal nomor 2 menanyakan hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat, yang mana persamaan kuadratnya adalah kuadrat dari x dikurang 5 sama dengan 9. Untuk menjawab soal ini, adik-adik harus ingat bahwa hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan rumus negatif b per a. B adalah koefisien x, a adalah koefisien x kuadrat. Persamaan kuadrat yang ada pada soal belum menunjukkan secara jelas koefisien dari x maupun koefisien dari x kuadrat. Maka tugas adik-adik adalah menjabarkan ruas kiri persamaan kuadrat tersebut. Oke, kita akan menjabarkan kuadrat dari x min 5 dengan cara yang cepat ya. Pertama, kuadratkan dulu x, hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian 2 dikalikan dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 10. Negatif 10 dikalikan dengan x, hasilnya adalah negatif 10x. Selanjutnya, kita kuadratkan negatif 5 diperoleh positif 25. Nah, karena fokus kita adalah mencari koefisien x dan koefisien x kuadrat untuk menemukan hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, maka kita cukupkan penjabarannya sampai di sini. Jadi kita hanya memperhatikan x kuadrat dan variabel x. Oke, kita perhatikan dulu koefisien dari x kuadrat. Di sana adalah 1. Jadi a sama dengan 1. Kemudian koefisien dari x adalah negatif 10. Jadi b sama dengan negatif 10. Kita sudah menemukan nilai a dan b. Sekarang kita dapat menemukan juga hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu negatif b per a. B-nya kita gantikan dengan negatif 10 dan A-nya kita gantikan dengan 1. Negatif 10 dibagi 1 hasilnya adalah negatif 10.
Negatif dari negatif 10 adalah 10. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 3. Adik-adik bisa mengerjakan soalnya terlebih dahulu sebelum mendengar pembahasan dari Kak Devi. Oke, kita akan bahas soalnya sekarang. Soal pengetahuan kuantitatif berbahasa Inggris pada soal nomor 3 ini tidak terlalu membutuhkan penguasaan vocabulary atau kosakata, karena sudah terlihat jelas maksud dari soalnya. Adik-adik tinggal memperdalam konsep deret aritmatika, yang mana rumusnya adalah Sn sama dengan N/2 dikali U1 ditambah UN. N adalah banyak suku, kemudian U1 adalah suku pertama, UN adalah suku ke N. Pada soal yang menjadi U1 adalah 88, yang menjadi UN adalah 988. Kemudian N pada soal ini adalah 10 ya, karena banyak suku dari 88 sampai dengan 988. Di sini adalah 10. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan 88 dengan 988 dihasilkan 1076. Kemudian 1076 kita bagi 2, hasilnya adalah 538. Kemudian dikali dengan 10, hasilnya adalah 5380. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 4. If 40 people can put together 600 bookshelves in 2 hours, how many bookshelves can 75 people put together in 2 hours? Sebelum mendengar pembahasan dari Kak Devi, kalian bisa coba soal ini terlebih dahulu. Oke, bagi yang sudah mengerjakan, kita akan bahas soal ini bersama. Tapi sebelum itu, kalian bisa mengisi amunisi vocabulary atau kosakata kalian terlebih dahulu ya. Pada soal nomor 4, diketahui bahwa jika 40 orang dapat mengumpulkan 600 rak buku dalam waktu 2 jam, maka berapa banyak rak buku yang dapat dikumpulkan oleh 75 orang dalam waktu yang sama, yaitu dalam waktu 2 jam. Nah, berarti soal ini berkaitan dengan konsep perbandingan senilai. Semakin banyak orang yang mengumpulkan, maka semakin banyak rak buku yang terkumpul. Nah, kita buat dulu persamaannya, di mana perbandingan antara banyak orangnya, yaitu 40 dengan 75, itu sama dengan perbandingan banyak rak buku yang dikumpulkan oleh 40 orang dengan banyak rak buku yang dikumpulkan oleh 75 orang. Kak Devi misalkan banyak rak buku yang dikumpulkan oleh 75 orang itu adalah X. Jadi tugas kita adalah menentukan nilai X. Oke, kita akan mencari nilai X. Pertama kita kali silang dulu ya secara simpelnya. 40 dikali X, 40X, kemudian 600 dikali 75. Nah, untuk mempersingkat waktu kalian jangan langsung mengalihkan 600 dengan 75. Jadi kalian sederhanakan dulu, bagi kedua ruas dengan 40, kemudian 600 dengan 40 itu bisa kita bagi ya. Nah, 600 dibagi 40 itu adalah 15. Maka X sama dengan 15 dikali 75, yaitu 1125. Jadi jawabannya adalah yang C. Okay, last question. What fractional part of an hour elapses between 10 past 45 a.m. and 11 past 20 a.m.? Oke, seperti biasa, adik-adik bisa mengerjakan soalnya dulu sebelum mendengar pembahasan dari Kak Devi. Oke, bagi yang sudah mengerjakan, kita akan bahas soal ini bersama. Adik-adik bisa lihat kotak vocabulary. Fraction itu artinya pecahan, kemudian elapses artinya berlalu. Nah, pada soal ini adik-adik diminta untuk menentukan berapa jam telah berlalu dari jam 10 lewat 45 menit sampai dengan jam 11 lebih 20 menit. Nah, kita lihat dari jam 10 lebih 45 menit sampai dengan jam 11 lebih 20 menit itu tidak sampai 1 jam perbedaannya, yaitu ada perbedaannya adalah 35 menit.
Makanya pada soal ini digunakan kata fractional part of an hour. Berapa bagian dari 1 jam? Maka kita akan mengubah 35 menit, satuan menit kita rubah ke satuan jam, hingga menjadi 35 per 60 jam. Kemudian kita sederhanakan 35 per 60 menjadi 7 per 12. Sehingga jawaban dari soal ini adalah yang E. Oke adik-adik, itu dia tadi soal pengetahuan kuantitatif dalam bahasa Inggris. Sekarang adik-adik bisa memperkuat pemahaman adik-adik dengan menjawab soal-soal berikut. Jangan lupa jawab di kolom komentar agar kita bisa mengecek bersama. Tapi sebelum itu, adik-adik perlu mengetahui NDJR Al-Habsyi Channel mempersembahkan free online tryout yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2020. Cara daftarnya gimana? Yang pertama, subscribe NDJR Al-Habsyi Channel bagi yang belum. Yang kedua, ketik UTBK 2020 pada kolom komentar. Bisa di video ini atau di video lainnya pada channel NDJR Al-Habsyi. Kemudian yang ketiga, kirim SMS atau WA dengan format nama _ asal sekolah. Kirim ke nomor yang tersedia pada kolom deskripsi di video ini. Oke, selamat dan semangat mengikuti UTBK 2020. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.